Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya dan dibantu teman saya nantinya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi reproduksi wanita bagian genitalia eksterna. Yang pertama itu ada mons veneris atau mons pubis. Mons veneris atau mons pubis adalah sebuah bantalan lemak yang terletak di depan sifisis pubis. Sebagian besar terisi lemak dan setelah pubertas tertutup rambut. Fungsi mons veneris atau mons pubis adalah sebagai pelindung terhadap benturan-benturan dari luar, sedangkan fungsi rambut pubis adalah sebagai estetika dan juga dapat mencegah terjadinya infeksi. Ada komissura anterior. Komissura anterior merupakan pertemuan labia mayora bagian atas dan terletak di bawah mons veneris. Yang ketiga ada prefuse atau prefutium of clitoris. Prefutium of clitoris merupakan kulit labia minora yang bertemu di atas klitoris. Ada glans of clitoris atau biasa disebut dengan klitoris. Klitoris merupakan benjolan kecil yang sangat pekat terletak di atas uretra dengan panjang sekitar 2,5 cm. Analog dengan penis laki-laki, mengandung banyak pembuluh darah dan serat saraf sensoris sehingga sangat sensitif dengan stimulus atau rangsangan. Fungsi dari klitoris ini adalah menstimulasi dan meningkatkan ketegangan seksual. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sari Lestari, NIM 23011520. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi yaitu Septia. Selanjutnya yang kelima yaitu frenulum of clitoris, yaitu kulit labia minora yang bertemu di bawah klitoris. Yang keenam ada uretra, yaitu saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Yang ketujuh yaitu labia mayora, dua lipatan tebal yang membentuk sisi vulva dan terdiri atas kulit dan lemak, jaringan otot polos, pembuluh darah dan serabut saraf. Labia mayora terdiri dari dua permukaan, yaitu yang pertama, facies externa, menyerupai kulit biasa dan berambut. Yang kedua yaitu facies interna, menyerupai selaput lendir dan mengandung kelenjar sebase. Fungsinya untuk menutupi dan melindungi celah urogenital. Baik, selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh teman saya. Labia minora, dua lipatan tipis yang banyak terdapat pembuluh darah, otot polos dan ujung serabut saraf. Labia minora merupakan struktur yang tidak berambut dan berukuran panjang 5 cm dengan ketebalan 0,5 sampai 1 cm vestibulum. Strukturnya menyerupai biji almond dan ditutupi di sebelah lateral oleh labia minora. Terdapat 6 lubang, yaitu lubang uretra eksternal, introitus vagina, saluran kelenjar protoli kanan kiri, dan ductus skena kanan kiri. Daerah dengan batas atas klitoris, batas bawah prochead, batas lateral labia minora. Kelenjar protoli, diameternya 0,5 sampai 1 cm. Kelenjar ganda yang terletak di bawah kiri dan kanan dari introitus vagina pada wanita. Kelenjar ini menghasilkan lendir atau mungkus untuk lubrikasi pada saat hubungan seksual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rintan Puspita, NIM saya 23011518. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi genitalia wanita eksterna. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama kelenjar skin, dan yang kedua introitus vagina, yang ketiga hymen, yang keempat komissura posterior, dan yang terakhir perineum. Selamat menyaksikan.
Dan yang pertama ada kelenjar skin, kelenjar ganda yang terletak distal di dekat meatus uretra. Kelenjar ini menghasilkan lendir atau mukus untuk lubrikasi pada saat berhubungan seksual, sehingga memudahkan penetrasi penis. Dan yang kedua ada introitus vagina. Pintu masuk vagina terletak di bagian bawah vestibulum pada gadis atau virgo, tertutup lapisan tipis bermukosa yaitu selaput darah atau hymen, utuh tanpa robekan. Dan yang ketiga ada hymen, selaput yang menutupi introitus vagina biasanya berlubang, membentuk semilunaris, anularis, lapisan septata atau fimbria. Bila tidak berlubang disebut atresia. Hymenalis atau hymen imperforata, hymen akan robek pada koitus apalagi setelah bersalin. Sisanya disebut kurunkula. Hymen atau sisa hymen. Dan yang keempat ada komisura posterior. Labia majora sinistra dan dextra bersatu di sebelah belakang dan merupakan batas depan dari perineum. Dan yang terakhir ada perineum. Yang perineum terletak di antara vulva dan anus, panjang kira-kira 4 cm. Jaringan yang mendukung perineum terutama ialah diafragma pelvis dan diafragma urogenitalis. Diafragma pelvis terdiri dari otot elevator, ani, dan otot coccygeus posterior serta fasia yang menutupi kedua otot ini. Diafragma urogenitalis terletak eksternal dari diafragma pelvis, yaitu di daerah segitiga antara tuber ischiadica dan symphysis pubis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Nur, NIM saya 23011517. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi tentang genitalia interna. Tahap pertama vagina, cervix, uterus, fundus uterus, corpus uterus. Dan tahap kedua di sini saya akan menjelaskan panggul bagian bawah. Yang pertama yaitu vagina. Liang atau saluran yang menghubungkan vulva dengan rahim terletak di antara saluran kemih dan anus di bagian ujung. Atasnya terletak mulut rahim atau porrisio. Ukuran panjang dinding depan 9 cm dan dinding belakang 11 cm. Bentuk dinding dalamnya berlipat-lipat disebut rugae, sedangkan di tengahnya ada bagian yang lebih keras disebut columna rugarum. Dinding vagina terdiri dari lapisan mukosa, lapisan otot, dan lapisan jaringan ikat. Berbatasan dengan cervix membentuk ruangan lengkung yang disebut dengan persio. Suplai darah vagina diperoleh dari anteria uterina, anteria vesicalis inferior, dan anteria hemorrhoidalis mediana, dan anteria pudendus interna. Fungsi, saluran keluar untuk mengalirkan darah haid dan sekret dari uterus. Yang pertama, vagina. Liang atau saluran yang menghubungkan vulva dengan rahim terletak di antara saluran kemih dan anus. Di bagian ujung atas terletak mulut rahim, portio. Ukuran panjang dinding depan 9 cm dan dinding belakang 11 cm. Bentuk dinding dalamnya berlipat-lipat disebut rugae. Sedangkan di tengahnya ada bagian yang disebut keras disebut columna rugarum. Dinding bagian terdiri dari lapisan mukosa, lapisan otot, dan lapisan jaringan ikat. Berbatasan dengan cervix membentuk ruangan lengkung yang disebut dengan portio. Suplai darah vagina diperoleh dari anteria uterin, anteria vesicalis inferior, anteria hemorrhoidalis mediana, dan anteria pudendus interna. Fungsi, A. Saluran keluar untuk mengalirkan darah haid dan sekret dari uterus. B. Alat untuk senggama. C. Jalan lahiran pada waktu bersalin. Cervix, leher rahim menonjol ke dalam vagina melalui dinding anterior dan bermuara ke dalam berupa otium externum. Panjang 10 cm, terdiri dari parsis vaginalis, cervix, uteri, dan dinamakan portio. Pars vaginalis, cervicis, uteri, yaitu bagian cervix yang berada di atas vagina. 18 uterus terbentuk seperti buah alpukat atau pir yang sedikit gempeng. Panjangnya kurang lebih 7,5 cm, lebarnya kurang lebih 5 cm, dan tebal 2, cm, berat berkurang lebih 30-40 gram. Bagian uterus pudendus. Bagian uterus pondus, scopus atau cavium uteri, isthmus uteri, cervix uteri. Fungsi tempat ovum telah dibuahi tempat implementasi, nadasi, dan tempat tumbuh kembang janin. 19 pondus uteri, bagian uterus proksimal di atas muara tuba uteri yang mirip dengan puba. Fungsi diperlukan untuk mengetahui usia atau lamanya kehamilan. 20 korpus uteri terbentuk segitiga lebar di fundus dan menyempit di bagian inferior, dekat ostium internum, dan berlanjut. Lapisan uterus yang terdiri dari 3 lapisan yaitu perimetrium, myometrium, dan endometrium.
perimetrium, yaitu lapisan yang melapisi dinding uterus bagian luar. Endometrium. Yang pertama, lapisan otot polos di sebelah berbentuk sirkular dan sebelah luar berbentuk longitudinal. Di antaranya terdapat lapisan otot oblik yang berbentuk anyaman. Lapisan ini menjepit pembuluh-pembuluh darah. Yang kedua, otot polos yang disusun sedemikian rupa hingga dapat mendorong isinya keluar saat persalinan atau janin dan plasenta. Endometrium melapisi seluruh kavum uteri, tebalnya dipengaruhi oleh hormon ovarium atau steroid. Terdiri dari dua lapis, yaitu A. Lapisan fungsional, stratum compactum, stratum spongiosum. Kedua stratum akan lurus saat endometrium mengalami fase menstruasi, lapisan tersebut tidak dapat dibedakan. Yang B. Lapisan basal. Stratum basal berperan sebagai sumber sel selama pertumbuhan kembali stratum fungsional. Fungsinya yaitu sebagai tempat implementasi plasenta dan janin. Tuba fallopi adalah sepasang tuba kiri kanan, panjangnya kurang lebih 10 cm, diameter 3-8 mm. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu isthmus tuba, ampula tuba, infundibulum tuba. Fungsinya adalah sebagai jalan transportasi ovum, yaitu membawa ovum dari ovarium ke kavum uteri, mengalirkan spermatozoa tempat fasilitasi. Ovarium. Organ endokrin berbentuk oval terletak di dalam rongga peritoneum. Sepasang kiri kanan dilapisi mesovarium sebagai jaringan ikat dan jalan pembuluh darah dan saraf. Terdiri dari dua bagian, satu cortex atau luar yang terdapat folikel primordial dan folikel degraf serta ovum. 2. Medula atau dalam yang terdapat pembuluh darah dan saraf dan pembuluh limpa. Ukuran dan bentuk ovarium tergantung umur dan stadium siklus menstruasi. Pada dewasa muda, bentuknya ovid pipi dengan panjang kurang lebih 4 cm dan lebar kurang lebih 2 cm. Dan tebal kurang lebih 1 cm, beratnya kurang lebih 7 gram. Ovarium berfungsi dalam pembentukan dan pematangan folikel, menjadi ovum dari sel epitel gendrial primordial dan di lapisan terluar. Epitel ovarium di cortex. Ovulasi atau pengeluaran ovum, sintetis dan sekretis hormon-hormon steroid, estrogen oleh TK internal folikel, progesteron dan corpus luteum pasca ovulasi. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan anatomi panggul wanita. Pertama ada panggul besar atau pelvis mayor. Panggul besar ini terdiri dari 4 buah tulang. 2 buah tulang pangkal paha atau os coccyx, 1 buah tulang kelangkang atau os sacrum, dan 1 buah tulang tungging atau os coccygeus. Paha atau os coccyx ini terdiri dari 3 tulang lagi. Yang pertama ada tulang usus atau os ilium, yang kedua ada tulang duduk atau os isium, dan yang ketiga ada tulang kemaluan atau os pubis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sari Lestari. A. Tulang usus atau os ilium, yaitu tulang terbesar dari panggul dan membentuk bagian atas dan bagian belakang tulang panggul. Bagian atasnya merupakan penebalan tulang yang disebut crista iliaca. Ujung depan dan belakang crista iliaca menonjol disebut spina iliaca anterior superior dan spina iliaca posterior superior. B. Tulang duduk atau os isium terdapat di sebelah bawah tulang usus. Pinggir belakang menonjol, spina ischiadica. Pinggir bawah tulang duduk sangat tebal yang mendukung badan saat duduk disebut tuber ischiadicum.
Baik, selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh teman saya. C. Tulang kemaluan atau os pubis. Yang pertama, terdapat di sebelah bawah dan depan tulang usus. Yang kedua, dengan tulang duduk dibatasi foramen obturatorium. 2. Tulang kelangkang atau os sacrum. Yang pertama, berbentuk segitiga meruncing ke bawah. Yang kedua, tulang kelangkang terletak di antara kedua tulang pangkal paha. Yang ketiga, terdiri dari 5 ruas tulang yang berhubungan erat. Dan yang terakhir, terdapat promontorium atau pertemuan antara lumbal kelima dan sakrum ke-1 yang dapat diraba pada pemeriksaan dalam dan dapat berfungsi sebagai penanda untuk pelvimetri klinis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Puspita, NIM saya 23011518. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi panggul wanita, yaitu bagian os koksigis atau tulang tungging dan pelvis minor atau panggul kecil. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada os koksigis atau tulang tungging. Tulang tungging ini berbentuk segitiga dengan ruas 3-5 buah dan bersatu. Pada saat persalinan, tulang tungging dapat didorong ke belakang sehingga memperluas jalan lahir. Yang kedua ada pelvis minor atau panggul kecil. Panggul kecil ini merupakan panggul sejati yang berfungsi sebagai tempat alat reproduksi wanita yang membentuk jalan lahir. Dinding panggul sejati sebagian terbentuk dari tulang dan sebagian berupa ligamen, dibentuk oleh 4 bidang, yaitu 1 bidang pintu atas panggul PAP atau inlet, 2 bidang pintu tengah panggul PTP atau midlet, 1 bidang pintu bawah panggul PBP atau outlet. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian kedua yaitu pintu bawah panggul. Tersusun atas 2 bidang datar terbentuk segitiga, yaitu bidang yang terbentuk oleh garis antara 2 buah tuberositas osis ici dengan ujung osis tracheus dan bagian bawah semifisis. Area di bawah arcus pubis. Batas ratelarnya adalah ligamentum sacroiliacidica dan tuberositas ischium. Pinggir di bawah semifisis terbentuk lengkung ke bawah dan merupakan sudut arcus pubis, normalnya 90 derajat atau lebih sedikit. 3 diameter pintu bawah panggul yang bisa digunakan yaitu anteposterior 9,5 sampai 11 cm transversal 11 cm dan sagittal posterior 9,5 sampai 11 cm pintu bawah panggul. Tersusun atas 2 bidang datar terbentuk segitiga, yaitu bidang yang dibentuk oleh garis antara kedua buah tuberositas osis ici dengan ujung osis tracheus dan bagian bawah semifisis, area di bawah arcus pubis. Batas ratelarnya adalah ligamentum sacroiliacidica dan tuberositas ischium. Pinggir bawah semifisis terbentuk lengkung ke bawah dan merupakan sudut arcus pubis, normalnya 90 derajat atau lebih sedikit. 3 diameter pintu bawah panggul yang bisa digunakan untuk anteposterior 9,5 sampai 11 cm transversal atau 11 cm dan sagittal posterior 9,5 sampai 11 cm. Sekian, terima kasih. Pintu atas panggul dibentuk oleh promontorium, sayap os sacrum, linea terminalis innominata kanan dan kiri. Pinggir atas simfisis pubis. Diameter pintu atas panggul. Diameter anteroposterior conjugata anatomica. Panjang jarak dari pinggir atas simfisis ke promontorium lebih kurang 11,5 cm. Diameter transversa, jarak terjauh garis melintang pada pintu atas panggul atau linea terminalis lebih kurang 13 cm. Diameter obliqua, garis dari artikulasi sacroiliaca ke titik persekutuan antara diameter transversa dan conjugata vera dan diteruskan ke linea innominata lebih kurang 12,5 cm. Conjugata diagonalis, jarak bagian bawah simfisis sampai ke promontorium 12,5 cm. Conjugata vera, panjang jarak dari pinggir posterior simfisis ke promontorium. Conjugata vera sama dengan conjugata diagonalis 1,5 cm lebih kurang 11 cm.
PTP atau pintu tengah panggul merupakan bidang sejajar spina ischiodacia, bidang dimensi pelvik terkecil yang menjadi bagian yang penting pada proses engagement kepala janin. Bidang luas panggul diameter anteposterior dibentuk oleh pertengahan simfesis menuju pertemuan ose sarcum 2 dan 3 melalui level spina ischiodacia normal berukuran sekurang-kurangnya 11,5 cm. Bidang sempit panggul diameter inspinosus dibentuk oleh tepi bawah simfesis menuju kedua spina ischiodacia dan memotong os sarcum setinggi 1-2 cm di atas ujungnya, 10 cm atau lebih.